Halo, salam sehat. Jumpa lagi di channel Bung Harpa. Gue harap lu dalam keadaan sehat-sehat aja, karena sehat adalah yang paling mahal di kondisi seperti ini ya. Semua dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai dengan Pulau Rote. Semua halo, apa kabar? Kembali lu ketemu dengan gue Bung Harpa di channel juga yang namanya Bung Harpa. Nah, di edisi kali ini gue nggak akan bahas international break atau pertandingan antar negara ya, kualifikasi Piala Dunia. Walaupun memang buat negara-negara ini penting ya, karena ini adalah ajang mereka untuk bisa melaju ke putaran final Piala Dunia 2022 tahun depan di Qatar. Tapi di edisi kali ini gue akan bahas feature terkait dengan Arsenal. Ya, gue akan menumpahkan semua pendapat gue, kemudian ekspresi gue juga terkait Arsenal. Nah, mungkin buat yang belum tahu, selain pendukung AS Roma, gue juga adalah fans Arsenal dari tahun mungkin 90-an akhir. Tapi bukan itu yang mau gue bahas, ya bukan soal lama sebentarnya lu ngedukung sebuah tim, ya tapi bagaimana cara lu menyikapi tim yang lu cintai, yang lu dukung ini dalam kondisi seperti apa, bagaimana treatment lu, ini yang akan gue bagi ke lu. Nah, mungkin lu udah tahu ya kondisi seperti apa Arsenal. Start terburuk sepanjang sejarah, 3 kali kemenangan, 3 kali kekalahan tanpa mencetak gol ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, cara main mereka hancur lebur. Dan yang ketiga, Spurs. Ya sebenarnya buat gue sih nggak terlalu penting, tapi buat sebagai fans yang mengaku diehard Arsenal ini penting. Spurs ada di posisi puncak, luar biasa mereka main 3 pertandingan tanpa terkalahkan. Gue salam respect dengan mereka ya, karena dulu gue 2 tahun ya gue tinggal di London di Wood Green. Ya gue sedikit cerita ya, mungkin mudah-mudahan nggak sampai semenit. Jadi di tempat gue tinggal ini 50% tuh Arsenal, 50% Spurs ya. Nah pub atau cafe itu paling ramai ketika derby North London. Nah itu kalah Manchester Liverpool, derby Manchester itu lewat ya. Dulu lu boleh googling, nggak tahu masih ada apa enggak. Dulu nama tempat gua nongkrong tiap Sabtu biasanya kalau ada early kick-off sekitar jam 12 siang ya, itu namanya Lord Nelson Cafe, Lord Nelson yang nggak jauh dari tempat gue tinggal, mungkin sekitar 1 km lah, gue jalan kaki biasanya. Nah itu ketika North London Derby itu penuh ya, penuh karena memang seperti yang gue katakan tadi, tempat gue tinggal ini setengah The Gunners, setengah Spurs. Mungkin kalau buat komparasinya, kalau Liga Indonesia mungkin seperti di Bekasi atau Karawang ya, jadi memang komparasinya agak jauh ya, tapi supaya lu bisa ada gambaran. Jadi di situ kan orang mengatakan jalur Gaza ya, setengah fans The Jacks, setengah lagi Viking ya. Nah seperti itulah kira-kira dulu tempat gue tinggal di Wood Green namanya. Nah jadi balik lagi, gue udah ngikutin Arsenal ini dari 90-an akhir, dan gue nggak pernah sebenarnya tidak pernah abai dengan Arsenal. Cuman gue memang nggak sedetail fanatik dan mungkin sebagian orang yang mengaku what so called diehard fans ya. Jadi gue tetap ngikutin, cuman jujur kalau ketika tampil seperti ini gue males ya. Gue hanya ngelihat udahlah parah gitu ya. Dan orang selalu kecelek kalau mau ngetek gue, misalnya mau hina atau ngatain atau ngecengin ya, Arsenal kalah nih bla bla bla. Buat gue emang kalah dan emang hancur gitu loh. Dan gue suka lucu gitu, kenapa lo harus ngadu ke gue? Emang gue yang punya Arsenal kan? Enggak. Bahkan gue seneng kalau dalam kondisi seperti ini lu juga ikut istilahnya bukan ngebully ya, tapi memberikan pressure, tekanan ya. Karena memang tekanan ini kan juga kadang bisa memberikan bargaining position, bargaining power buat kita untuk katakanlah mengarahkan nakodanya Arteta ini ke jalan yang lebih benar gitu ya. Jadi gue masih ingat beberapa tahun lalu misalnya ketika Arsenal nggak mau belanja ya, duit mereka banyak tapi mereka nggak mau belanja, itu fans melakukan gerakan yang nggak datang ke stadion. Nah ini akhirnya waktu itu
kalau nggak salah masih Usmanov ya, sama si Kroenke berdua kalau nggak salah, gue lupa. Pokoknya ownernya lah saat itu. Ini mulai berpikir, waduh, ini bahaya juga kalau jangka panjang seperti ini terus menerus, mereka juga bisa kesulitan likuiditas ya, cash flow-nya akan merah gitu. Dan ternyata mereka mulai belanja. Nah itu. Nah jadi kalau lu ngecengin gua Arsenal bapuk lah apa segala macem, gua seneng kalau perlu lu yang sampein ke sana lebih bagus lagi gitu. Karena memang ini parah banget ya. Sepanjang sejarah gua ngikutin Arsenal ini benar-benar memalukan ya. Nah, tapi itu yang gue bilang, udah Arsenal startnya bapuk, mainnya hancur, jadi bukan hanya 3 kekalahan tapi mainnya bagus, atau mungkin ketemu tim-tim ya oke lah, ketemu Chelsea sama City berat, tapi kan nggak harus kalah 5-0 juga, nggak harus kalah 2-0, dan paling nggak bisa mencetak gol ya. Terus di saat yang sama juga Spurs, ya ini kalau yang lagi-lagi gue bilang, kalau yang die hard ini kan panas lihat Spurs di atas, kalau gue sih nggak terlalu ya, tapi anyway, ya itu keadaannya. Terus yang terakhir kalau menurut gue ya, ini tidak ada tanda-tanda perbaikan yang signifikan di Arsenal ya. Apa itu perbaikan yang signifikan? Ya salah satunya mendepak Arteta ya. Jujur gue paling anti mengatakan pelatih itu bego atau bodoh dan sebagainya, karena tetap gue main bola, gue dari kecil main bola, dari umur mungkin 6-7 tahun main bola ya, tapi di jalanan lah, di kampung. Jadi bukan gue nggak ngerti ngeliat pemain, strategi yang logika dasar dah, gue ngerti. Nah, tapi tetap gue selalu menghargai pelatih ya, artinya kita juga harus tahu diri kita siapa gitu ya. Mereka ini kan orang yang pernah bermain di level tertinggi, tentu pengalaman lebih banyak. Cuman untuk kali ini gue benar-benar mengatakan bahwa Arteta ini memang sontoloyo, benar-benar nggak bisa lihat pemain ya. Berkali-kali sebenarnya triggernya tuh waktu gue lihat waktu dia mengambil keputusan menjual Emiliano Martinez ya, ini menurut gue satu titik krusial yang akhirnya terbukti benar bahwasannya Arteta ini nggak bisa ngeliat pemain sama sekali. Dan ini mengejutkan ya, karena dengan pengalaman dia sebagai asisten Pep di City, kemudian sebagai pemain profesional, ya baik di Everton maupun di Arsenal dan sebagainya, menurut gua harusnya level dia lebih dari itu ya. Kita tahu Emiliano Martinez ini adalah produk aslinya Arsenal, mungkin dia di SSB-nya Arsenal lah ya, gue bilang biar gampang, itu mungkin sekitar berapa, 5-6 tahun lah, sekitar segitu. Kemudian dia menunggu momen itu, lantas final Piala FA ya 2-3 tahun lalu dia main, dan dia main sangat luar biasa, mengalahkan Chelsea, dan dia tampil gemilang, kalau nggak salah juga jadi man of the match ya. Gue inget di wawancara dia nangis karena dia bilang, I've been waiting for this moment for my whole life, dan itu datang dan dia bisa membuktikan. Artinya ekspektasi dia sudah membuktikan bahwa diri dia itu kontributif ya. Memang dia punya kualitas. Ya kemudian ya semua tampak baik-baik saja ketika di awal musim berikutnya dia juga ditampilkan di Community Shield. Juga tampil baik dan membawa Arsenal meraih gelar Community Shield. Namun apalacur ya, kita lihat Arteta menjual dengan harga yang menurut gue sangat murah ya, receh kalau sekarang ya, 20 jutaan sekian lah ke Aston Villa. Dan lihat sekarang bagaimana perkembangan dia, baik juga bahkan di Argentina juga dia turut membawa tim Tango meraih Piala Copa America yang juga tentunya menjadi piala pertamanya Messi bersama tim Tango di level profesional. Nah, jadi gue lihat ini pelatih yang nggak ngerti sama sekali ngelatih pemain. Dan lihat selama era dia pembeliannya ya, gue nggak akan runtun lu satu-satu, tapi mungkin kalau nanti ada data yang bagus, grafis yang bagus juga akan share di sini. Tapi yang jelas dari seluruh pembelian pemain dia sampai dengan penutupan bursa transfer itu mungkin hanya Thomas Partey yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya sisanya antara caur banget atau nggak sesuai harganya. Dan yang paling parah terakhir kan Ben White itu dibeli 50 juta pound. Ya ini udahlah, gue udah ini lu berkali-kali. Nah, ada yang mengatakan manajemen bermuka dua. Ya mengatakan manajemen akan membackup tapi nanti akan memecat. Nah, kalau itu benar, it's okay. Masalahnya, ya kalau kita lihat di saat-saat terakhir, manajemen masih ngasih uang
sekitar 18 juta pound. Ini kalau dirupiahkan sekitar 360 miliar ya untuk membeli Takehiro Tomiyasu. Terlepas dari apapun tujuannya, menurut gue ini pertanda sangat buruk bahwa manajemen masih memberikan cek ya untuk membeli pemain yang lumayan mahal menurut gue. Ya karena ini di tengah pandemik ya. Dan untuk pemain yang B aja, ini pemain bolonya yang sebenarnya nggak terlalu spesial dari yang gue baca sih, terus terang gue nggak terlalu ngikutin ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah yang kemasukan setan ini bukan hanya Arteta ya, tapi juga Kroenke ya. Menurut gue nih mungkin juga Edu ya kalau lu masukin, karena Edu ini juga technical director yang punya peran juga dalam penjualan jual beli pemain ya. Jadi sebagai fans Arsenal yang lu percaya deh ya, gua mungkin lebih mencintai Arsenal daripada yang lu duga. Gua dalam tahap yang nggak ada kata lagi yang bisa menggambarkan pendapat gue soal Arsenal ya, karena apa ya, nggak ada masa depan yang bisa gue lihat di tim ini di musim ini, dan mungkin juga musim depan kalau nggak ada pergantian pelatih. Ya, memang orang banyak yang lagi-lagi bertanya, loh, oke kalau lu ganti Arteta, siapa yang lu gantiin gitu? Kan seolah-olah dia mengatakan apa ada yang lebih baik. Sekarang pertanyaannya gue balik, apa dengan Arteta akan ada perubahan? Ya, satu nasihat Einstein yang selalu, ada dua nasihat Einstein sebenarnya yang selalu gue ikutin. Yang pertama, nggak ada hubungannya dengan bola. Yang kedua adalah lu nggak bisa mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama gitu. Jadi dengan cara yang sama, dengan Arteta dari situ, dengan gaya dia seperti itu, terus lu berharap tiba-tiba Arsenal bisa berubah drastis, gua rasa nggak akan mungkin. Jadi lu selesaikan dulu, lu obatin dulu penyakitnya. Soal nanti obatnya itu soal kedua. Itu kalau itu prinsip gua ya. Karena ini udah parah banget penyakitnya. Jadi ibaratnya lu kalau kaki itu amputasi dulu, lu bukan cari obatnya dulu, karena ini udah parah. Kecuali nggak parah, ya hanya kayak inget nggak waktu Chelsea musim lalu? Oke iya, mereka juga struggling. Cuman ya pemainnya bagus, ya kan, terus main mereka juga lumayan, ya hanya kalah memang taktikal dan strategi. Nah ini masih bisa diperbaikin, tapi ini enggak. Ini memang dari A sampai Z. Seperti yang gua katakan tadi di awal, masalah bursa transfer, masalah di ruang ganti juga dia kabarnya nggak mendapatkan respect ya. Terakhir Maitland Niles kan yang mau ke Everton diblok dan dia curhat di IG story dan akhirnya dia dilarang sama Arteta untuk latihan 1 minggu. Jadi lu mesti, ini masalahnya dari A sampai Z sampai A sampai Z lagi ya, jadi kompleks. Nah gue cuma mau bilang ini situasi yang mungkin kalau lu nonton di video, salah satu video awal-awal gue lupa di video keberapa, itu begitu Arsenal kalah lawan Brentford, ya gue langsung bikin judul, target realistis Arsenal adalah menghindari degradasi. Ya, banyak orang yang mikir gue sarkas, ya, which is it was not sarcasm at all. Kenapa? Karena mainnya parah banget. Tidak ada perubahan dari musim lalu, pemain-pemain yang datang ini bapuk semua, strateginya juga nggak kelihatan, nggak ada mentalitas juara, semuanya hancur. Dan gue lihat lawan berikutnya Chelsea pula, lawan City pula. Nah ini yang gue bilang, kenapa nggak ada harapan Chelsea, Arsenal akan bisa berbicara banyak. Nah dan kalau tetap Arteta ada di posisi sebagai kepala pelatih, plus tidak ada perubahan, which is gue melihat kelihatannya tidak ada perubahan ke depannya, maka percayalah, the once almighty Arsenal can be relegated. Trust me. Kecuali ada perubahan yang drastis. Itu pandangan dari gue. Dan gue rasa manajemen harus benar-benar mempertimbangkan itu. Bukan hanya manajemen. Kalau manajemen mungkin gue udah frustasi ya. Tapi fans mungkin you have to do something if you love your club. Ya terus terang, gue juga sekarang lagi berpikir mungkin apa yang bisa gue lakukan ya. Apakah ngajak teman gue untuk
boykot nonton Arsenal dan sebagainya, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ini adalah masalah serius ya. Pertandingan berikutnya, oke, kalau kita bicara fixtures misalnya, memang 2 pertandingan berikutnya relatif gampang kalau lu lihat dari lawannya ya. Lawan Norwich home, kemudian away lawan Burnley. Nah yang berikutnya game week 6 ini lawan Spurs home. Dan lu tahu Spurs lagi ganas-ganasnya, nggak ada jaminan Arsenal bisa ngalahin Spurs. Dan gue harap amputasi ini terjadi, artinya Arsenal kalah di 2-3 pertandingan ini dan arrivederci Arteta. Nah oke, itu aja di video kali ini. Gue hanya ingin ya mungkin mencurahkan analisa gue, pikiran gue, ekspresi gue untuk Arsenal ya, klub yang stadionnya dulu mungkin tahun 2008-2009 ya, hampir mungkin setiap hari gue datengin karena gue kuliah di dekat situ dan makan siangnya gue juga di dekat situ. Jadi jangan ragukan kalau soal cinta gue dengan Arsenal, tapi juga we have to do something to our beloved club. Oke? Itu aja video kali ini, salam sehat, jumpa lagi kita di video lainnya. Ciao!